May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita memulai pelajaran baru setelah sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran tauhid. Kita di masjid ini pelajaran tauhid, alhamdulillah kita ambil sekitar ada 3 tahun atau hampir 4 tahun. Tentunya dengan beberapa kitab, dimulai dulu kitab Thalathatul Usul, kemudian yang paling terakhir kita bahas kitab tauhid. Cuman di awal dulu tidak banyak orang di tempat kita ini, alhamdulillah semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini setelah selesai, kita semoga dimudahkan akan mulai mempelajari kitab yang berjudul Al-Arba'in, artinya 40. Isinya adalah 40 hadits dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawami' al-kalim. Hadits yang lafadznya pendek tapi maknanya luas. Maknanya luas. Buku yang kita akan baca ini buku Al-Arba'in, judul Arabnya adalah karya salah seorang ulama yang hidup di awal abad ke-7, yaitu Al-Imam Muhyiddin. Ini laqab beliau yang menghidupkan agama. Abu Zakaria nama panggilannya. Nama asli beliau adalah Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri ibnu Hasan ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Jum'ah ibnu Hizam An-Nawawi, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Nama Al-Imam An-Nawawi tidak asing bagi kita kaum muslimin, apalagi orang yang memiliki madhab Syafi'iyah. Beliau adalah madhab secara fikih yang beliau pegang adalah madhab Syafi'iyah. Bahkan beliau adalah termasuk dari ulama-ulama besar, termasuk imam dari imamnya orang Syafi'iyah. Beliau punya karya yang sangat banyak sekali. Ada karya yang besar dan juga banyak karya-karyanya yang kecil, tipis. Yang paling terkenal karya beliau yang berjilid dalam madhab Syafi'iyah, beliau syarah
Al-Muhaddad dalam madhab Syafi'iyah. Dan beliau syarah Sahih Imam Muslim. Sahih dari Imam Muslim. Dengan berjilid. Dan tulisan beliau yang tipis, ini kita akan baca. Al-Arba'in 40. Yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau dikenal dengan nama kampungnya. Yaitu kampungnya bernama Nawa. Disebut penisbatannya Nawawi. Karena kalau kita menisbatkan orang ke suatu daerah, tambahkan ya di akhirnya yang bertasydid. Misalnya kita mau nisbatkan orang ke Makassar, Makassari. Itu kalau kita mau Arabkan nama daerah dan disandarkan kepada orang tersebut. Beliau dikenal dengan nama tempatnya, daerah asalnya. Daerah asalnya. Beliau rahimahullah lahir di tahun 631 Hijriah. Dan meninggal di tahun 676 Hijriah. Belum meninggal muda, rahimahullah. Di umur 45 tahun. Di umur 45 tahun. Yang mana beliau di masa kecilnya, karena bapaknya adalah punya toko di daerah yang bernama Nawa ini. Di masa kecilnya beliau jaga toko. Belum menjaga toko. Cuman waktu itu ya, waktu masa Imam Nawawi, ini masa banyaknya ulama di sana. Di Damaskus dan sekitarnya. Termasuk daerah beliau. Jadi beliau sambil jaga toko hafal Quran. Beliau tidak bergaul dengan anak-anak yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam biografinya. Beliau hafal Quran. Jadi jaga toko sampai umurnya 10 tahun itu sudah hafal Quran. Setelah itu beliau keluar dari daerahnya Nawa menuju ke Dimashq. Di sanalah beliau belajar lama, 20 tahun. Belajar. Iya, 20 tahun belajar. Dan setelah belajar beliau dijemput oleh ayahnya untuk pergi haji. Untuk pergi haji. Di sanalah beliau belajar lagi di Haram dan kembali ke daerahnya. Baru beliau mengajar dan menulis. Kerja beliau adalah menulis. Oleh karena itu sangat banyak tulisannya. Bahkan beliau karyanya adalah karya-karya yang sangat besar dan bermanfaat untuk umat Islam. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di masa beliau banyak ulama. Banyak ulama Islam. Hanya saja yang tersebar tulisannya dengan banyak adalah dan diterima di masyarakat adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hampir setiap masjid ada bukunya. Apalagi Riyadhus Shalihin, itu karyanya juga. Itu di atasnya Arba'in. Kalau di Arba'in cuma menyebutkan 40 hadis. Di Riyadhus Shalihin belum sebutkan bab, baru ada ayat, ada hadis yang sangat banyak. Setiap masjid ada kitab itu dan dipelajari. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika belum mensyarah kitab Al-Arba'in karyanya Imam An-Nawawi, itu menunjukkan keikhlasan beliau saat belum menulis. Karena tanda kata Syekh Ibnu Taimiyah, ciri seorang itu ikhlas dalam menulis kalau tulisannya tersebar, dipakai oleh orang banyak dan diterima oleh banyak hati. Diterima oleh banyak hati dari kaum muslimin. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, innallaha, kata Nabi, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu.
Jibril berkata kepada Allah berkata kepada Jibril, saya mencintai si fulan. Cintai dia. Maka dia pun dicintai oleh Jibril. Wa nada Jibril ahlas sama. Dan setelah itu Jibril memanggil seluruh penduduk langit, malaikat. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Dan kata Nabi, wa tu'da'u lahul qabul fi ahlil ard. Dan dijadikan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Di penduduk bumi. Iya. Ini tanda kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang. Akan mudah diterima oleh penduduk bumi. Apapun yang dia ucapkan dari Quran, hadis atau apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis. Ini yang kita akan baca insya Allah di pertemuan kita di masjid ini. Dan syarah yang kita pakai maksudnya nanti kalau kita berbicara atau menjelaskan haditsnya, yang menjadi sandaran adalah penjelasan dari al-imam, ya, dari imam kaum muslimin, yaitu yang bernama Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan nama Ibn Rajab Al-Hambali. Penjelasan Ibn Rajab, beliau adalah ulama Hanabilah, bukan Syafi'iyah. Tapi belum pergi syarah menjelaskan buku ulama Syafi'iyah. Itu kitabnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Buku ini adalah yaitu kitab syarah dari Ibn Rajab terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah yang beliau beri judul dengan Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Ini adalah syarah terbaik untuk buku ini. Syarah terbaik untuk kitab Al-Arba'in. Iya. Dan juga alhamdulillah beliau tambahkan lagi 10 hadis. Jadi nantinya itu kita akan baca 50 hadis. 40 itu karyanya Al-Imam Nawawi. 10-nya adalah yang ditambah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadinya ini dua karangan. Semua nanti insya Allah yang kita sampaikan faedahnya itu dibahasakan dari kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Karyanya Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis yang beliau sampaikan. Ini insyaallah ta'ala sebagai gambaran awal di kitab yang kita akan bahas. Kenapa kita pilih ini? Tentunya alasannya Masya Allah. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu mencakup seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mulai dari masalah penghambaan kita kepada Allah. Dan juga bagaimana kita berakhlak sesama manusia. Sesama manusia. Bahkan nanti akan disebutkan juga tentang muamalah. Masalah-masalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan halal haram juga akan disebutkan. Ini kenapa kita pilih buku ini bersamaan dengan pendeknya. Hanya 40 hadis, cuman kita akan menjelaskan tentunya haditsnya dengan penjelasan yang lama dalam satu hadits. Karena belum sebutkan sempurna setiap haditsnya. Jadi kadang dalam satu hadits ada banyak poin yang akan kita pelajari. Ada banyak poin yang kita akan pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ke depannya untuk membaca dan menyelesaikannya. Ini sekedar pengenalan saja untuk buku ini, dan insya Allah kita berencana akan mulai dengan hadits pertama di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Kita di hari ini tanya jawab sampai nanti masuknya waktu Isya. Bagi yang ingin bertanya langsung, boleh angkat tangan dan bertanya.
Silakan. Misalkan pada malam Ahad pada maghrib dan dilanjutkan lagi pada Isya pelajaran mengaji dan bahasa Arab, terus kemudian pada hari itu juga malamnya ada undangan untuk menghadiri walimah. Nah, yang mana ini yang saya dahulukan karena saya merasa dari hadis tersebut saya menganggap bahwa keduanya adalah perkara yang wajib menurut saya. Baik. Jadi ada pertanyaan ya, yang belum tanyakan terkait dengan dua hadis. Bagaimana cara tawafuknya, cara mengkompromikannya. Itu ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kan wajib bagi setiap muslim. Cuma ada hadis lain lagi, hakul muslim alal muslim situ. Hak muslim terhadap muslim yang lain 6. Di antara yang disebutkan adalah ijabatu dakwah, menjawab undangannya, memenuhi undangannya. Yang belum permasalahkan adalah bagaimana kalau bertepatan antara belajarnya sama ada undangan. Ada undangan. Ini yang dipertanyakan. Maka perlu diketahui bahwa tidak semua ilmu itu wajib diketahui. Iya kan? Asalnya wajib kita belajar. Yang wajib apa? Yang wajib kita ketahui. Seperti rukun Islam, wajib kita ketahui. Tidak diberikan udzur kita tidak tahu. Wajib kita tahu syahadat. Keharusan dan kewajiban, syarat dan ketentuannya. Dan maknanya. Wajib kita ketahui sholat. Wajib kita ketahui puasa. Wajib kita tahu hukum zakat. Wajib kita tahu cara berhaji kalau kita ingin haji. Ini yang wajib. Yang tidak diberikan keluasan kita bodoh. Tidak diberikan keluasan kita bodoh terhadapnya. Iya, ini yang wajib. Adapun ilmu yang lain tentunya hukumnya adalah sunnah. Yang kita sebutkan seperti setelah maghrib kita mau belajar, katanya ada pelajaran bahasa Arab. Tapi ada undangan. Belajar bahasa Arab kan fardu kifayah. Belajar bahasa Arab adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang mempelajari, gugur dosa dari yang lain. Artinya tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita. Sementara menjawab undangan hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi kita dahulukan. Sama. Sama hukumnya semua. Ya, itu wajib bagi orang belajar secara umum. Tidak dibolehkan orang tidak belajar. Secara umum. Tapi rincian ilmu itu, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ada ilmu yang penting, ada ilmu yang sangat penting. Nah, kita harus mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting dulu. Jadi tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangannya. Kemudian ini ada pertanyaan kertas. Bagaimana kiat-kiat kami sebagai suami untuk mengajak istri untuk belajar agama selain mendoakan kebaikan untuknya? Iya. Kiat dalam hal ini tentunya sebenarnya yang paling pokok apa yang disebutkan oleh penanya adalah mendoakan untuknya. Iya. Kiat yang kedua yang mungkin yang bisa kita lakukan selain mendoakannya, ya, bisa kita nampakkan kepadanya kebaikan itu ilmu. Kalau kita nggak bisa ucapkan, nampakkan dengan perbuatan. Nampakkan bedanya kita sebelum belajar dengan setelah belajar. Nampakkan ada perbedaan orang yang belajar sama orang yang tidak belajar. Itu biasanya kalau dakwah mengajak dengan perbuatan itu lebih bagus daripada berucap. Karena kadang sebagian orang kalau dikatakan kepadanya sesuatu susah untuk menerimanya. Tapi kalau diperlihatkan padanya perbuatan yang baik, perubahan diri kita, itu akan lebih bagus untuk menerimanya. Supaya dia cinta terhadap
ilmu. Supaya dia cinta terhadap ilmu. Itu yang pertama, kita ajak dia, tapi berupa perbuatan. Nampakkan perbedaan diri kita sebelum belajar dan setelah belajar. Sebelum kita rajin pergi ta'lim dan setelah kita pergi ta'lim. Kita nampakkan seperti itu, insya Allah itu akan berpengaruh pada istri. Demikian pula yang ketiga, kita tinggalkan dosa dan maksiat. Karena dosa itu akan berpengaruh pada keluarga. Akan berpengaruh pada keluarga. Karena dosa itu terdapat padanya wahsyah, keliaran. Ya, bahkan akan berpengaruh pada kendaraan kita. Itu dosa. Kita yang tinggalkan dosa, insya Allah akan berpengaruh kepada keluarga. Akan berpengaruh pada harta, akan berpengaruh pada yang lainnya dari yang kita miliki. Iya. Kemudian yang keempat adalah kita menasehatinya. Kita nasihati. Tapi nasihatnya jangan kasar. Karena Nabi katakan, rifqon bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap para gelas kaca. Maksudnya perempuan. Mereka gelas kaca. Kalau kita kasar akan pecah. Kalau kita lembut, maka akan tenang dan tidak lihat. Tidak pecah. Karena juga Nabi SAW bersabda dalam hadits yang lain, bahwa mar'a itu khuliqna min dilain. Kata Nabi SAW. Mereka dicipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk kata Nabi yang paling bengkoknya adalah a'laha, yang paling atasnya. Itulah perempuan. Tapi kata Nabi, indahabta tukimuhu kasarta. Kalau kamu pergi langsung ingin meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Kamu akan mematahkannya. Kalau kamu langsung luruskan. Tapi kalau ditinggalkan, maka akan terus bengkok. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairah. Nasihatkan dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Iya, itu hal yang bisa dilakukan. Bagaimana itu nasihat yang baik? Ya, antum yang tahu istrinya antum. Bagaimana hatinya? Karena antum selalu bersamanya. Karena belum tentu istri saya sama dengan istri antum. Iya. Ada sebagian istri, antum kasih kode saja, kedipan mata sudah sadar. Sebagiannya juga tidak. Perlu. Kan beda-beda. Maka kalau kita, bagaimana caranya? Antum yang tahu. Mana apa yang terbaik untuk istrinya antum? Apa yang terbaik untuk istrinya antum? Itu yang harus dilakukan berikutnya. Nasihati tapi lembut nasihatnya. Dengan lembut. Dengan baik. Iya. Dan kalau masih kurang yang ada dalam dirinya, jangan dibenci. Antum sudah nasihati, tapi dia masih begitu. Jangan dibenci. Itu Masya Allah. Itu yang terbaik. Ini yang terakhir. Kalau dia belum ikut, jangan dibenci. Tetap disayang. Iya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Kata Nabi SAW, janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak senangi, ada yang dia ridhoi dari istrinya itu. Perkara lain. Mungkin ucapannya kasar, ya perbuatannya kasar, tapi siapa tahu antum pulang kerja, makanan sudah siap, mau pergi kerja, pakaian sudah siap. Makanya jangan dibenci. Tetap bersabar di atasnya. Istri kita tentunya belumlah seperti istrinya Nabi Nuh yang kafir.
Istri kita tentunya belumlah seperti istrinya Nabi Lut yang kafir, tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Tapi mereka tetap bersabar dengannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala hukumi dia penghuni neraka, istrinya. Tapi mereka tetap apa? Bersabar. Tetap bersabar terhadapnya. Ini wallahu alam terkait dengan apa yang ditanyakan. Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu ada lanjutannya. Apalagi di saat dilanda kondisi yang serba kekurangan. Nah ini ya harus bersabar. Iya, harus bersabar. Kemudian pertanyaan kedua, berikan kami motivasi untuk bersedekah di saat kami kekurangan. Iya. Yang terbaik dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah ditanya, ayu sodakoti a'adham. Sedekah apakah yang paling utama? Yang paling besar pahalanya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, anta soddaqo wa anta sahihun syahihun takshal faqr wa ta'mal al-ghina. Kamu bersedekah saat kamu sehat. Kadang-kadang orang sakit baru pikir mau sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah saat kita sehat. Lagi kikir-kikirnya. Kita mau pakai sendiri itu uang. Anak ingin, istri mau. Ya. Kita kikir. Tidak mau mengeluarkannya. Takshal faqr, takut miskin. Ta'mal al-ghina, ingin kaya. 4. Kalau kita bersedekah di 4 keadaan ini, inilah sedekah yang paling utama. Termasuk keadaan dari penanya. Iya. Saat kita senang kita bersedekah. Saat susah, tetap kita bersedekah, tapi semampunya. Kan tidak boleh juga kita bersedekah dengan seluruh harta. Tidak boleh. Dan dalam bersedekah kita harus pikirkan, bersedekah itu mulai dengan orang yang kita dekat dengannya. Kalau memang tidak bisa kasih orang lain, kasih istri, anak. Kalau istri yang punya banyak harta, kasih suami, anak. Karena Nabi katakan begitu. Ibda biman ta'ul. Mulai dengan orang yang antum biayai. Mulai dengan orang yang antum biayai. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah sedekah yang utama. Saat kita susah, tetap kita bersedekah. Itu wallahu alam. Kemudian berikutnya, anak hasil dari zina dinisbatkan kepada ibunya. Apakah keluarga dari ayahnya tetap menjadi mahram baginya seperti nenek dan kakek dari ayahnya? Apakah dia tetap berkewajiban berbakti kepada ayahnya? Bagaimana dengan pernikahan yang sudah berzina apabila wanita itu hamil, apakah sah? Baik. Untuk pernyataan awal anaknya, betul, bahwa dia disandarkan kepada ibunya. Bukan kepada ayahnya. Karena anak zina. Adapun apakah tetap berbuat baik kepada orang tuanya? Tetap, selama itu orang tua biologisnya. Selama itu adalah orang tua biologisnya. Selama itu juga dia mahramnya. Dia adalah mahramnya. Walaupun secara status disandarkan kepada siapa? Ibunya. Dan tetap ayahnya punya hak untuk berbuat baik kepadanya. Untuk dia berbuat baik kepadanya. Demikian pula neneknya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, status pernikahan dalam keadaan hamil. Tidak sah. Pernikahan dalam keadaan perut itu ada isinya, dalam artian kandungan ada anaknya, hamil, pernikahannya tidak sah. Semua ulama madhab begitu yang berpendapat. Kecuali dalam madhab Hanafiyah. Dalam madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Pernikahan hamil dalam keadaan hamil tidak sah. Yang menyatakan sah tapi berdosa itu dari madhab Hanafiyah. Cuma pendapat itu adalah pendapat tentunya menyelisihi nas. Menyelisih dalil.
Karena Nabi SAW memberikan izin untuk menikah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil saat dia melahirkan. Saat dia melahirkan. Tidak ada lagi kan orang yang kalau ditinggal mati, itu kan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Harus dia tinggal. Tidak boleh dia terima lamaran. Tidak boleh dia berhias. Ini kalau dia ditinggal mati dalam keadaan perut kosong. Adapun kalau dia lagi hamil, maka melahirkan. Kalau melahirkan setelah 5 bulan, 6 bulan, di situ baru boleh dia menikah. Tapi kalau suaminya meninggal tadi malam, paginya dia melahirkan, boleh menikah setelahnya. Tidak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Karena iddahnya itu adalah saat perutnya kosong. Ini menunjukkan pernikahan saat ada anak di dalam perut tidak sah. Tidak sah. Wajib bagi orang yang sudah jatuh dalam hal itu adalah bertobat kepada Allah dan akad ulang. Akad ulang. Dengan tentunya 2 saksi. Tidak perlu acara. Kan kadang sebagian orang bilang malu. Kan tidak perlu acara. Siapa suruh acara? Ya, cukup kita akad ulang saja. Ya, kalau orang tua kita sudah tidak ada, ke Pak Imam saja dipanggil ke rumah, tinggal panggil Pak Imamnya, panggil 2 saksi. Itu sudah cukup. Dengan mahar yang baru tentunya, tidak perlu uang panai, kan itu uang acara. Jangan sampai terbebani, aduh uang panai lagi. Tidak perlu, yang penting kan mahar. Maharnya itu walaupun cincin dari besi, cukup. Karena Nabi SAW katakan kepada seorang pemuda yang ingin menikah dengan seorang perempuan waktu itu, di masanya, iltamis walau khotaman min hadidan. Cari walaupun cincin dari besi. Itu mahar. Itu mahar. Ini yang dia lakukan, wallahualam, di samping dia bertobat. Ini ada pertanyaan. Saya memiliki teman, kalau dilihat dari luar terlihat biasa-biasa saja. Apalagi dalam masalah ibadah. Dia rajin dan selalu melakukan kebaikan. Akan tetapi Ustadz, setelah melihat-lihat postingan taklimnya, dia ternyata penganut Islam jemaah. Dan sepengetahuan saya, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kekeluaran dari Islam jemaah. Selesai, alhamdulillah, tinggalkan. Kan sudah kita tahu, MUI telah mengeluarkan fatwanya bahwa Islam jemaah adalah aliran atau golongan yang sesat. Dan memang begitu nyatanya. Iya, mereka adalah yang muslim hanya golongannya saja. Kalau kita sholat di masjidnya, dia akan lap. Najis semuanya. Kafir selain golongannya. Itulah kesesatan kekeluruannya. Itu Islam jamaah. Makanya difatwakan oleh MUI akan kesesatannya. Kita tinggalkan kalau yang seperti itu. Jangan berteman dengannya. Ya. Jangan sampai kita juga ikut atau kena subhat darinya. Apa hukum kalau terlambat 2 rakaat dalam sholat maghrib? Atau 3 rakaat dalam sholat isya? Di mana di 1 rakaat tersebut imam menjaharkan bacaannya. Apakah kita harus menjaharkan juga dengan suara pelan atau kita hanya sirkan saja? Ketika kita sholat sendiri, tidak berjamaah, sunnah dijaharkan. Sunnah dijaharkan. Iya, ibu-ibu, anak-anaknya. Jadi ketika kita sholat ya sebagai makmum, demikian pula sendiri, apalagi makmum tidak dijaharkan. Sendiri sunnah menjaharkan pada sholat jahriyah. Sunnah dijaharkan pada sholat jahriyah. Tidak wajib kita jaharkan. Jadi sekarang kalau kita terlambat berarti sisa 1 rakaat. Ya kan cuma 1 rakaat. Berarti rakaat berikutnya adalah rakaat kedua. Apa kita jahar atau tidak? Sunnah dijaharkan. Sunnah kita jaharkan. Itu hukumnya. Kalau kita tidak jaharkan, kita sirkan, tidak mengapa, tidak berdosa. Tidak berdosa.
Pertanyaan berikutnya, hukum seorang istri menolak hubungan badan dengan alasan kan kemarin iya. Kan kemarin sudah Mi. Iya. Masya Allah. Walaupun barusan tadi sudah, wajib kita lakukan. Jangan kemarin, barusan tadi. Kita barusan tadi, kemudian suami tak mau ke lagi, Mak. Sudah wajib, siap. Wajib. Karena istri itu mentaati suami. Ini bukan saya menolong bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai ibu-ibunya marah. Saya berbicara apa adanya. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiron limri'in ayyasjuda limri'in lau kunta amiron imro'an ayyasjuda limri'in la amartul mar'ata antas juda li zawjiha." Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, untuk sujud kalau seandainya boleh, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kata para ulama, li adomati haqqihi, karena besarnya itu hak suami terhadap istri. Sujud saja, yang itu hak Allah, kalau seandainya dibolehkan, akan diperintahkan. Apalagi untuk diajak berhubungan badan. Hati-hati ibu-ibu, dan sampai itu nanti jadi alasan suami untuk minta tambah. Jangan salahkan suami, kita sendiri yang buat masalah. Iya, kalau dia minta kan memang dia butuh, kasihan. Di luar sana banyak paha-paha yang dilihat. Iya kan? Nah daripada dia pergi yang diharam, lebih baik yang halal, sedekah. Itu kan sedekah. Kita tidak mau tolong-menolong dalam bersedekah. Kan kita juga dapat pahala yang sama. Iya kan? Kalau capek, tidak usah kita bergerak. Biarkan dia bekerja. Kan, kenapa kita harus... Iya, terlalu... Betul nggak saya bilang? Sahih. Alhamdulillah. Iya. Kan, pokoknya tidak ada alasan. Jangan. Harus alasan yang syar'i. Ya, apalagi dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, itu kalau seorang istri menolak suaminya, itu akan dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Bagaimana kalau dia tidak ridho sebulan? Ya, karena tidak dikasih hari itu, karena sudah kemarin, akhirnya dia pergi, marah. Ya, kita akan mendapatkan murka malaikat sampai suami tak ridho. Itu kan susah. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Ini masalah berat. Masalah berat. Jadi ini ya, curhat dari suami ya, diperhatikan ibu-ibu. Silakan. Iya. Kenapa? Oh, belum dijawab. Kita masuk dalam keadaan imam ruku. Imam ruku. Kemudian kita takbir. Terus langsung kita... Oh, maksudnya kita mau tanyakan bagaimana kalau dapat imam lagi ruku. Ya, wajib pertama kita takbir. Allahu Akbar. Kan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Setelah itu ikut imam ruku. Langsung. Tidak boleh ditunda. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Baik. 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 Semuanya boleh, Pak, yang kita sebutkan itu. Karena Nabi SAW ketika ada sahabat yang mengikuti bacaan beliau dalam sholat, Nabi bertanya ke belakang, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian baca di belakang imam. Katanya iya, betul. Kata Nabi, la taf'alu illa bi umil kitab.
Jangan baca kecuali dengan Al-Fatihah. Artinya kalau imam sedang baca, boleh kita baca Al-Fatihah. Ikuti. Boleh dengar dulu, baru setelahnya. Boleh langsung ikuti. Boleh. Apa? Kan boleh dengar saja. Ya kan? Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kita baca. Kita baca. Boleh seperti itu, boleh juga ikuti. Karena Al-Fatihah dibolehkan. Dibolehkan. Apakah kita berdosa dan terhitung sebagai utang jika tidak membayar pajak kendaraan? Salah tempat, Bang. Tanya ke diri Samsat. Kenapa pajak saya ditanya? Ini masjid. Tidak, Bu, di sini coba ada loket di sini, bayar pajak. Baru kita tanya saya. Saya ini KTP-nya cuma mau balik, Ustaz. Di KTP-nya. Kalau tidak percaya, bisa dibaca nanti. Bukan pegawai pajak. Bukan. Jadi jangan salah ditempatkan. Manakah yang lebih penting, istighfar atau sholawat? Sama-sama pentingnya. Sholawat adalah kita melakukan ketaatan. Istighfar adalah kita meminta ampun kepada Allah dari dosa. Semuanya penting. Kita butuh menambah kebaikan dan kita butuh mengurangi kesalahan. Dosa yang kita punya. Itu dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Benarkah dengan bersolawat dapat melunasi utang? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Iya. Kalau mau lunasi utang, kerja Pak, baru bayar. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pernah mendengar bahwa kedua tangan Allah itu kanan. Tapi saya mendengar Ustadz menyebutkan Allah melipat bumi dengan dan mengambilnya dengan tangan kirinya. Mohon penjelasan Ustadz. Semuanya sebenarnya tidak ada bertentangan. Di sebagian hadis disebutkan kilta yadai yamin. Kedua tangan Allah adalah kanan. Di dalam hadis juga yang kita baca di kitab Tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri. Ya, memiliki tangan kiri. Semuanya kita imani. Semuanya kita imani. Adapun bagaimananya itu tidak tahu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Allah cuma katakan dia punya tangan. Allah tidak jelaskan bagaimana tangannya. Al-iman, kata Imam Syafi'i rahimahullah, terkait dengan apa yang datang dari Allah. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah. Itu poin awal. Saya beriman kepada Allah, kata Imam Syafi'i. Itu juga yang kita katakan. Wa bima ja'anillah, dan apa yang datang dari Allah. Itu kita percaya apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika Allah jelaskan, itu kita percayai. Kita harus bilang aman nabi kullun min indi rabbina. Kita beriman terhadapnya semuanya dari sisi Rabb kita. Jangan terlalu banyak bertanya bagaimana, karena Allah tidak kabarkan kepada kita. Nabi ketika Allah turunkan lewat Jibril tidak bertanya. Para sahabat ketika Nabi sampaikan tidak bertanya. Kita tidak boleh juga bertanya. Tidak boleh juga bertanya. Kata Imam Malik, wassu'alu anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya adalah wajib. Wajib kita percaya. Bertanya tidak. Karena kita tidak dikasih tahu. Itu wallahualam. Bolehkah antara makmum dan imam berbeda posisi duduknya di sholat subuh atau Jumat? Boleh. Boleh. Karena duduk iftirash ataupun tawarruk itu perkara yang tidak wajib makmum ikut imam. Karena itu bukan perkara dohir. Bukan perkara dohir. Bukan perkara yang nampak. Bukan perkara yang nampak. Dibolehkan hal tersebut. Apalagi memang beda yang dikuatkan. Beda yang dikuatkan. Itu wallahualam. Masih banyak. Habis betul. Perasaan baru sedikit saya ngomong.
Yakin? Baiklah, ini mohon maaf, masih banyak qadarullah, tapi tidak bisa apa-apa lagi. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.